Makam Ki Ageng Pandanarang di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, ramai dikunjungi peziarah setiap hari. Ki Ageng Pandanarang dikenal juga sebagai Sunan Tembayat, wali tutup yang menggantikan peran Syekh Siti Jenar untuk melengkapi Wali 9 atau Wali Songo. Terdapat 8 gapura yang harus dilewati para peziarah saat akan melakukan ziarah di makam Sunan Tembayat. Kedelapan gapura tersebut diantaranya, Gapura Segara Muncar, Gapura Duda, Gapura Pangrantunan, Gapura Sinaga, Gapura Panemut, Gapura Pamuncar, Gapura Bale Kencur dan Gapura Prabayeksa. Di dalam bangsal Prabayeksa terdapat gentong padasan bernama Kiai Naga. Terdapat sengkalan murti sarira jeleking ratu pada sisi sebelah kanan Gapura Segara Muncar, yang menandakan dibangunnya Gapura sekitar tahun 1488. Di dalam ruangan makam Sunan Tembayat terdapat makam 2 orang istrinya, Nyai Ageng Kaliwungu dan Nyai Ageng Krakitan. Selain 2 makam tersebut juga ada makam Nyai Ageng Madalem, Pangeran Jiwa, Kiai Syekh Sabuk Janur, Kali Datuk, Pangeran Winang, Kiai Malanggati, Kiai Banyu Biru, Panembahan Kabul, Kiai Panembahan Masjid Wetan dan Kiai Panembahan Sumigit Wetan. Menurut cerita babat sebelum menjadi wali mukmin berjuluk Sunan Tembayat, Ki Ageng Pandanarang adalah Bupati Semarang yang sangat senang dengan kemewahan harta duniawi. Setiap hari kerjanya hanya mencari harta. Sementara itu di Demak Bintoro, para wali tengah berkumpul di masjid meminta kepada Sunan Kalijaga, agar mencari seorang wali untuk melengkapi jumlah wali agar genap berjumlah 9, menggantikan Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga berkata, jika sudah ada wali yang akan menjadi wali tutup, akan tetapi hanya menunggu waktunya saja. Sunan Kalijaga mengetahui, jika wali tutup yang dia maksud nantinya adalah Ki Ageng Pandanarang, yang saat ini masih diliputi nafsu duniawi. Untuk menyadarkan Ki Ageng Pandanarang menjauh dari nafsu duniawi, beberapa kali Sunan Kalijaga mencoba menyadarkannya, akan tetapi tetap saja Ki Ageng Pandanarang belum juga sadar. Sampai akhirnya Sunan Kalijaga datang secara langsung kepada Ki Ageng Pandanarang dan berkata, jika hidup di dunia tidak akan lama, kelak akan kembali ke alam keabadian. Jikalau sangat senang terhadap duniawi kurang baik, karena harta duniawi akan menjadi perusak serta menjauhkan manusia dari kebaikan dan jalan menuju kasuwargan. Harta benda yang banyak akan menutupi tujuan hidup utama manusia. Juga tidak akan dibawa turut serta ke alam baka. Di surga kebaikan dan kemewahan disediakan, ibarat orang mencangkul, 1 cangkulan saja mudah untuk mendapatkan emas. Nasihat perumpamaan yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga tidak membuat Ki Ageng Pandanarang sadar, justru membuat ia marah dan berkata kepada Sunan Kalijaga, ucapanmu bohong, seperti orang yang sudah pernah melihat surga. Mana ada orang mencangkul mendapatkan bongkahan emas. Mendengar perkataan Ki Ageng Pandanarang, Sunan Kalijaga lantas mencangkul tanah di halaman kadipaten dan melemparkannya ke hadapan Ki Ageng Pandanarang. Ajaibnya, tanah yang dilemparkan jatuh di hadapan Ki Ageng Pandanarang berubah menjadi bongkahan emas. Melihat kejadian nyata di hadapannya, Ki Ageng Pandanarang sadar jika sosok yang berdiri di depannya bukanlah orang biasa, tetapi seorang yang linui. Ki Ageng Pandanarang sembari duduk bersila di hadapan Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mengaku keliru. Ia lantas menanyakan siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapannya. Dijawab oleh Sunan Kalijaga jika ia adalah Syekh Malaya. Lanjut perkataan Sunan Kalijaga, jikalau berniat berguru, Ki Ageng Pandanarang dianjurkan menyusul ke Jabal Kat di Tanah Tembayat. Atas nasihat Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanarang lantas meninggalkan semua kemewahan yang ia miliki. Membagikan hartanya untuk orang miskin, mendirikan masjid dan pesantren.
Sejak itu Ki Ageng Pandangaran berubah, seluruh kemewahan dia tinggalkan mengikuti jejak gurunya ke Jabalkat. Bersama istrinya Nyai Ageng Kaliwungu, Ki Ageng Pandangaran menempuh perjalanan ke Jabalkat. Dalam perjalanan ke Jabalkat, tanpa sepengetahuan suaminya, Nyai Ageng Kaliwungu membawa emas dan berlian yang dia simpan di dalam tongkat gading wuluh yang dibawanya. Meski secara diam-diam dilakukan, tetapi Ki Ageng Pandanarang rupanya mengetahuinya juga. Hingga sampailah suatu ketika di tengah perjalanan, Ki Ageng Pandangaran dicegat dua orang begal yang ingin merampoknya. Oleh Ki Ageng Pandangaran disampaikan, jika ingin merampok ambillah tongkat wuluh gading yang dibawa istrinya, akan tetapi jangan menyakitinya. Mendengar perkataan Ki Ageng Pandangaran, begal tersebut lantas mengambil tongkat yang dibawa istrinya. Tak puas hanya mendapatkan tongkat berisi emas, dua orang begal kemudian ingin mengambil pakaian yang dikenakan Nyai Ageng Kaliwungu. Akan tetapi belum sempat begal tersebut melakukannya, tiba-tiba tubuhnya jatuh lunglai ke tanah. Oleh Ki Ageng Pandangaran diingatkan, agar tidak mengganggu istrinya, akan tetapi nekat ingin mengambil yang lain. Melihat kondisi begal yang lunglai seperti ular dan domba, tiba-tiba salah satu begal berubah wajahnya seperti domba, sedangkan begal yang satunya berperilaku seperti ular. Melihat kesaktian orang yang dirampoknya, kedua begal tersebut meminta maaf dan ingin berguru agar wujudnya kembali seperti sedia kala. Oleh Ki Ageng Pandangaran, kedua orang begal tersebut lantas diberi julukan Syekh Kewel dan Syekh Domba. Setibanya di Jabalkat, Syekh Kewel dan Syekh Domba dikembalikan lagi wujudnya oleh Sunan Kalijaga. Di daerah Tembayat, Ki Ageng Pandangaran dikenal sebagai Sunan Tembayat dan mengisalamkan para ajar yang bermukim di daerah Tembayat dan sekitarnya. Sunan Tembayat juga memperistri Nyi Endang yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Nyai Ageng Krakitan. Para ajar yang diislamkan Sunan Tembayat diantaranya, Ajar Menakbawa, Ajar Bandar Alim, Ki Malanggati dan para ajar lainnya. Dari sekian banyak ajar yang sudah diislamkan oleh Sunan Tembayat, salah satu diantaranya adalah Ajar Prawira Sakti yang bermukim di Gunung Gambar. Kesaktian Ajar Prawira Sakti sangat terkenal, sehingga untuk mengislamkan Sunan Tembayat lebih dulu harus bertarung. Setelah berhasil mengalahkan Ajar Prawira Sakti dan mengislamkannya, Sunan Tembayat kemudian mengislamkan Ki Ageng Majasto yang dikenal memiliki watak sangat keras. Melalui kesaktiannya, Sunan Tembayat akhirnya berhasil mengalahkan Ki Ageng Majasto dan menjadikan dia muridnya. Selain versi tersebut, juga ada versi tutur yang diyakini oleh masyarakat sekitar tentang siapa sebenarnya Sunan Tembayat. Dikisahkan pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya secara diam-diam meninggalkan istana ditemani oleh Sabdopalon dan Noyogenggong. Dalam perjalanan menuju ke arah Pegunungan Seribu, Prabu Brawijaya bertemu dengan Sunan Kalijaga dan ditanyakan alasannya sampai pergi sejauh itu. Oleh Prabu Brawijaya diterangkan jika perjalanannya ke selatan tak lain karena ingin menyatu dengan leluhurnya, Ratu Kidul yang kala itu bernama Dewi Wilutama. Dalam pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Prabu Brawijaya, terjadi musyawarah berbagai hal persoalan gaib. Sabdopalon dan Noyogenggong yang mendengarkan mengakui, keduanya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semua memiliki tujuan yang sama. Hanya saja Sunan Kalijaga saat itu telah menggunakan zaman baru yang harus diikuti tatanannya. Oleh karena alasan tersebut, maka Prabu Brawijaya akhirnya berkenan mengikuti apa yang menjadi kemauan Sunan Kalijaga. Disarankan oleh Sunan Kalijaga, agar Prabu Brawijaya berkenan menjadi Bupati Semarang dengan beralih nama menjadi Ki Ageng Pandangaran. Hal itu dilakukan bukan untuk mengembalikan kembali Prabu Brawijaya menjadi raja, tetapi menjadikannya sebagai wali tutup menggantikan Syekh Siti Jenar. Sementara itu asal-usul Sunan Tembayat dalam Serat Kanda diterangkan,
Yang menjadi Bupati Semarang dengan nama Ki Ageng Pandangaran adalah Raden Made Pandan, putra Raden Sebrangwetan yang juga cucu Sultan Demak. Dalam serat Kanda diceritakan, Raden Made Pandan menerima perintah dari Sunan Bonang untuk membuka tanah Tirangampar serta mengislamkan para ajar yang ada di sekitarnya. Setelah menetap di Tirangampar, Raden Made Pandan terkenal dengan nama Ki Pandangaran.